Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Rina Husnawati dengan NIM 2022 105 10143. Saya berasal dari semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evolusi, yaitu penurunan modifikasi. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu penurunan modifikasi? Sebelum kita lanjut ke penurunan modifikasi, mari kita simak cerita berikut. Seekor kumbang akan mendapatkan air dari mana ya? Seekor kumbang akan mendapatkan air dari hembusan angin yang membawa embun. Tetesan embun itu berisi air di saat di pagi hari. Kemudian pada saat angin berembus membawa embun, kemudian kumbang tersebut akan posisinya meninggi. Jadi air yang terbawa oleh angin, embun tadi akan menempel di tubuh si kumbang, kemudian akan turun hingga ke mulut kumbang tersebut. Itulah bagaimana cara kumbang bertahan hidup di padang pasir yang sangat panas. Kemudian apa sih tujuan dari penurunan modifikasi ini? Tujuannya satu, yaitu untuk sintas atau bertahan hidup. Nah, sebelum kita masuk, saya ingin bertanya, ilmuwan apa yang paling kalian kenal hingga saat ini? Charles Darwin. Betul sekali. Di Charles Darwin menunjukkan suatu evolusi. Apa sih evolusi? Dia bergagasan tentang evolusi. Apa sih yang dimaksud evolusi? Evolusi adalah suatu penurunan modifikasi. Ada spesies sebelumnya, yaitu spesies yang merupakan keturunan dari nenek moyang yang sangat berbeda di spesies yang saat ini. Jadi ada keturunan dari nenek moyang hingga saat ini. Kemudian berdasarkan komposisinya, bagaimana sih cara kita menghitung komposisi genetiknya? Ada dua, yaitu dengan menggunakan suatu pola, yang kedua adalah suatu proses, yang dimana yang pertama suatu pola merupakan pola yang didapat dari data tersebut berasal dari sains, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan yang kedua adalah dari suatu proses, dimana proses tersebut akan menghasilkan suatu keturunan yang berbeda jenisnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai beliau, yaitu Charles Darwin. Beliau meniti karir pada tahun 1831 hingga 1854. Beliau tidak hanya meneliti saja, tetapi beliau juga mengambil teori evolusi maupun gagasan evolusi dari penemu sebelumnya, seperti Hutton, Malthus, Lyell, Lamarck, dan lain sebagainya. Jadi beliau tidak mengungkapkan pendapatnya sendiri. Beliau juga melihat pandangan yang berbeda dari penemu-penemu sebelumnya yang akan dibahas di dalam video selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang revolusi, yaitu berkaitan dengan sebelumnya, yaitu dari Yunani. Nah, revolusi di dalam abad Yunani itu mengatakan bahwa adanya peristiwa secara kontinu berkelanjutan. Nah, revolusi di dalam abad Yunani itu mengatakan bahwa adanya peristiwa secara kontinu. Yang dimaksud kontinu yaitu berkelanjutan terus-menerus. Jadi, sepertinya bahwa sejak zaman Yunani sudah agak sedikit mengetahui bahwa revolusi itu adalah peristiwa yang terjadi secara bertahap, bukan secara langsung jadi atau secara mendadak. Kemudian, apakah kalian tahu filsuf Yunani yang kita kenal, yang paling terkenal saat ini? Yang paling terkenal yaitu Aristoteles. Filsuf Yunani yang terkenal yaitu Aristoteles yang kita ketahui hingga saat ini. Oke. Tadi saya menyinggung tentang filsuf Yunani yaitu Aristoteles,
di mana Aristoteles itu sangat mempengaruhi sains barat, di mana dia berpendapat bahwa spesies itu tetap atau tidak berubah. Nah, tidak hanya itu saja, Aristoteles itu mengatakan spesies itu tetap tidak berubah, tapi dia juga menambahkan suatu keterkaitan. Di mana dia mengungkapkan bahwa adanya klasifikasi atau tangga. Dia menyebutkan bahwa adanya tingkatan. Dari evolusi suatu hewan maupun yang lainnya dari sebelumnya menuju ke spesies yang selanjutnya, yaitu pada saat kita membahas evolusi tadi itu mengatakan bahwa adanya peristiwa secara kontinu berkelanjutan beserta mengalami perubahan. Nah, sebelumnya pada saat di awal video tadi saya sudah menyebutkan bahwa apa sih tujuan dari penurunan modifikasi, yaitu untuk sintas. Apa itu sintas? Yaitu untuk bertahan hidup. Jika suatu makhluk ingin bertahan hidup di tempat tinggalnya sekarang, beradaptasi, maka dia harus berpikir, maka bagaimana, apa yang harus saya lakukan kemudian hari supaya saya dapat bertahan hidup. Kalau saya tidak bisa menyesuaikan, maka dia akan mati. Spesies itu diciptakan oleh Tuhan, maka dia sempurna. Spesies diciptakan oleh Tuhan, maka dia sempurna. Kita pernah mendengar bahwa sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan pasti dalam bentuk yang sesempurna-purnanya, yaitu sudah ada pada peristiwa abad Yunani. Nah, kemudian selanjutnya yaitu Linnaeus, dokter sekaligus ahli botani, mengungkapkan yaitu pendapat mengenai peristiwa, yaitu pengelompokan secara bersangka, di mana Linnaeus mengungkapkan jika suatu spesies memiliki karakteristik yang sama dengan spesies yang lain, maka dia termasuk golongan yang sama. Linnaeus mengelompokkan secara bersangka. Jadi, semisal untuk suatu populasi A memiliki karakteristik, yaitu memiliki titik hitam, dan yang populasi B spesiesnya juga mengalami karakteristik titik hitam, maka dia akan dikelompokkan menjadi suatu kelompok yang umum. Jadi semakin dia memiliki karakteristik yang sama, maka dia akan masuk ke kelompok umum atau kita sebut dengan general, yaitu umum. Nah, selanjutnya proses spesies tadi adalah diciptakan dari dan berdasarkan diciptakan oleh Tuhan. Maka dari itu pada Linnaeus sangat menentang keras bahwa suatu spesies yang memiliki keterkaitan itu bukan karena keturunan, tetapi dengan berdasarkan pola penciptaan. Linnaeus, kesamaan spesies berasal dari penciptaan. Nah, sebelumnya kita sudah tahu bahwa penciptaan tadi diciptakan oleh Tuhan. Nah, dari situlah pendapat Linnaeus. Jadi semakin memiliki karakter sama, maka dia akan menjadi dikelompokkan secara umum, yaitu general. Selanjutnya, sistem klasifikasi berdasarkan Linnaeus tadi
sangat memegang penting peranan untuk teori evolusi dari sistem klasifikasi memegang peranan penting bagi Darwin. Nah, selanjutnya apa sih kelanjutan dari ini? Kita akan mengetahuinya sesaat lagi. Apa kalian pernah mendengar fosil? Ya, fosil. Fosil yaitu suatu kerangka yang tertimbun di dalam lapisan tanah, di mana tidak cuma tanah, tapi Darwin mengatakan bahwa fosil ditemukan di dalam atau bertumbukan di pasir, kemudian lumpur, kemudian batu-batu, dan dia berada di sungai, rawa, dan laut. Nah, kemudian pada saat kita pernah mendengar erosi, pasti kita berpikir lapisannya pasti akan tetap saja. Dan pada saat erosi berlangsung, yang terkikis adalah lapisan baru. Lapisan baru terletak di atas, kemudian mengikis, kemudian terbawa retak dan hilang. Kemudian muncullah lapisan baru. Nah, pada saat terkikis maupun retak terdapat suatu penemuan, baik spesies dan lain-lain. Dan bagaimana sih cara kita supaya bisa menemukan suatu spesies? Nah, bagi Darwin sendiri, dia berpendapat bahwa kita akan menemukan spesies jika terjadi suatu bencana alam, semisal banjir. Saya akan mempraktekannya berikut ini. Berikut ini merupakan gambaran bencana banjir. Nah, apabila suatu air datang di atas permukaan yang baru, maka dia akan memunculkan suatu lapisan baru, yaitu lapisan tua. Dia akan meluap secara terus-menerus, kemudian dia akan membentuk lapisan yang akan muncul lagi, yaitu lapisan bawahnya, yaitu lapisan tua. Nah, di dalam lapisan tua, di batuan dan pasir lumpur ini terdapat fosil. Nah, seperti yang saya bilang tadi, fosil terdapat di dalam lumpur, pasir, dan bebatuan. Biasanya terjumpai di sungai, rawa, maupun lautan. Nah, seperti ini gambarannya. Kemudian dari dalam gagasan ini, Cuvier pun berpendapat bahwa jika semakin tua stratum atau tingkatan, maka semakin tidak mirip fosil yang dikandungnya dengan kehidupan saat ini. Nah, ini adalah fosil yang kita temukan pada stratum yang lapisan lama, ya, tingkatan lama. Nah, ini hanya gambaran saja jika terkena banjir, terbawa oleh air, batuannya ikut terangkat, kemudian muncul fosil, batu, fosil lagi, fosil lagi. Nah, dengan beginilah gagasan mengenai perubahan seiring waktu menurut Darwin, Linnaeus, Cuvier. Sebagai tambahan, jika Cuvier, semakin tua stratum, semakin tidak mirip fosil, seperti yang saya bilang tadi. Tetapi dari satu lapisan ke lapisan lain, dari lapisan baru menuju ke lapisan lama, pasti ada spesies baru. Nah, spesies baru yang akan muncul, kemudian dan ada yang hilang karena terbawa banjir. Kemudian pasti akan ada yang punah, bisa terbawa banjir, punah, maupun muncul spesies baru. Kemudian yang terakhir kita tarik kesimpulan, yaitu Cuvier melawan gagasan evolusi. Gagasan perubahan seiring dengan waktu. Saintis lain berpendapat bahwa perubahan mengenai spesies terjadi secara kumulatif, yaitu secara bertambah namun terus-menerus secara perlahan.
Selanjutnya, ahli geologi berasal dari Skotlandia yaitu James Hutton menyatakan bahwa ciri geologis bisa dicirikan melalui mekanisme, yaitu di mana ketika bumi masih bekerja secara bertahap hingga saat ini, semisal lembah bisa terbentuk karena aliran dari sungai, aliran sungai yang terus menggerus secara bebas dan menggerus bebatuan. Menggerus secara bebas. Terus bebatuan juga ikut tergerus. Bebatuan juga ikut tergerus. Nah, ini pendapat James Hutton atau kita sering sebut sebagai Pak Hutton. Nah, gimana pada saat ahli geologi tadi James Hutton, yaitu pada saat mengungkapkan pendapatnya dia memiliki suatu konsep di mana dia mengambil suatu lembah terjadi karena ada aliran sungai, kemudian yang menggerus secara bebas terus menerus. Plus bebatuan juga ikut tergerus atau tergigit secara perlahan namun secara berkontinuitas. Nah, kemudian yang selanjutnya, penemu selanjutnya adalah Charles Lyell. Kita bisa seringkali menyebutnya dengan Pak Lyell, ya. Di mana Bapak Lyell tadi menggabungkan pendapat atau gagasan Hutton. Nah, Bapak Lyell tadi mengklasifikasikan atau memasukkannya ke dalam prinsip formitarianisme, di mana perubahan selalu sama sepanjang waktu. Maksudnya selalu sama itu perubahan terjadi ya tetap itu saja. Semisal spidol, ini dari masa ke masa tetaplah spidol. Nah, kemudian Bapak Lyell tadi berpendapat bahwa proses geologi bisa terjadi di masa kini maupun di masa yang lalu itu dapat terjadi pada laju yang sama. Apa yang dimaksud dengan laju yang sama? Laju yang sama adalah waktu yang dibutuhkan untuk sesuatu untuk berubah. Di mana jika spidol A dan spidol B, itu prosesnya geologi itunya sama, tetapi membutuhkan juga waktunya kurang lebih sama juga terjadi pada laju yang sama. Misal spidol A 1 abad, spidol B juga 1 abad. Begitulah sejarahnya. Yang selanjutnya adalah gagasan mengenai teori Hutton dan Lyell yang mempengaruhi pikiran Darwin. Nah, ternyata bahwa pemikiran Darwin berubah sejak mengetahui pemikiran Pak Hutton dan Pak Lyell. Nah, kemudian kita bisa tarik kesimpulan di video kali ini, yaitu perubahan geologi merupakan hasil karya atau penciptaan atau kerja yang lambat berarti tidak cepat namun terus menerus. Yang tadi sempat saya singgung terus menerus yaitu berkontinu, bertahap, terus menerus. Kemudian bukan peristiwa yang mendadak. Yang dimaksud mendadak artinya proses yang seketika jadi. Semisal spidol langsung jadi. Nah, tidak mungkin, pasti ada peristiwa atau proses sebelumnya dalam kurun waktu yang sama untuk membuat satu spidol ini. Itulah contohnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hipotesis Lamarck. Nah, siapa sih Lamarck itu? Lamarck itu merupakan suatu ilmuwan saintis yang juga sama dengan Darwin mempelajari tentang evolusi. Sebelum kita masuk ke hipotesis Lamarck. Nah, kita ingat dulu deh, pada saat dahulu sebelum Darwin lahir pasti ada kakeknya kan? Nah, kakek Darwin bernama Erasmus Darwin berpendapat bahwa makhluk hidup itu berevolusi seiring dengan perubahan lingkungan. Berarti kata kuncinya di sini adalah berevolusi seiring dengan perubahan lingkungan. Berevolusi seiring dengan perubahan lingkungan. Nah, kata kuncinya yaitu berevolusi dengan perubahan lingkungan. Key point. Nah, selanjutnya pada saat kakek Darwin
mengungkapkan pendapat hipotesa tentang ini, kemudian muncullah ilmuwan yaitu Jean-Baptiste Lamarck pada tahun 1744 sampai dengan 1829, di mana dia merupakan ahli biologi yang menjelaskan tentang pola pada fosil. Pola pada fosil. Lamarck menjelaskan pola pada fosil. Nah, Lamarck menjelaskan pola pada fosil, di mana pada fosil tersebut atau pola tersebut dia menggunakan mekanisme yang salah. Kenapa kok bisa salah? Karena dia mengungkapkan pendapat atau berhipotesa bahwa perubahan evolusi menjelaskan pada fosil dan kecocokan organisme dengan lingkungannya. Kecocokan organisme dengan lingkungannya. Nah, ini yang kita garis bawahi kalau dia salah. Kenapa? Karena menjelaskan pola pada fosil plus kecocokan organisme dengan lingkungannya. Ya, kalau lingkungannya itu secara harfiah tidak bisa kita lihat maupun kita pada indera kita sulit untuk menentukan lingkungannya itu seperti ini, lingkungan seperti ini, pasti kita akan sulit menentukan pola fosil tersebut. Sehabis beliau Lamarck menyelesaikan hipotesa ini, beliau menerbitkan hipotesa lagi, yaitu pada tahun 1809 membandingkan spesies hidup dengan bentuk fosil. Kemudian Lamarck menemukan sesuatu seperti sejumlah garis keturunan. Nah, di mana pada saat garis keturunan ini, masing-masing garis keturunan merupakan rangkaian atau kronologi fosil tua ke muda spesiasi saat ini. Nah, selanjutnya prinsip yang digunakan dalam teori ilmuwan Lamarck yaitu digunakan atau dibuang, yaitu use and deuse. Pada bagian tubuh yang sering digunakan maka akan semakin besar dan kuat, sedangkan bagian tubuh yang jarang digunakan yaitu semakin lemah. Nah, saya akan memperagakan suatu contoh, yaitu nenek moyang kucing adalah miasis. Nah, pada saat miasis, bentuk tubuh kucing yaitu moncongnya agak condong panjang ke depan. Selanjutnya dia berevolusi demi masa ke masa secara bertahap dan memerlukan waktu, dia akan mengecil. Nah, seperti sekarang ini adalah kucing saat ini, di mana kucing merupakan nenek moyang dari miasis. Bagian tubuh yang sering digunakan akan menjadi kuat, semisal kaki depan, kaki belakang, dan moncongnya akan berubah seiring dengan waktu, di mana pada saat miasis dia moncongnya agak panjang ke depan. Nah, sekarang kalau kucing sekarang moncongnya agak lebih melebar, tetapi tidak moncong ke depan. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan teori Lamarck mengenai penurunan modifikasi. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang pewarisan sifat dan karakteristik yang diperoleh menyatakan bahwa suatu organisme dapat meneruskan modifikasi. Berarti suatu organisme dapat menurunkan modifikasi. Berarti jika tadi seekor kucing, apa ini nenek moyang miasis, bisa menurunkan modifikasi. Modifikasinya bentuk mukanya menjadi tetap lonjong tapi agak membesar, menyamping. Nah, selanjutnya dia menurunkannya pada keturunannya, tentu saja. Kemudian evolusi terjadi karena organisme memiliki dorongan untuk menjadi kompleks, yaitu sesuatu yang utuh, di mana kita bisa mengetahui jika sesuatu kita awal mula dari tujuan penurunan modifikasi ini adalah untuk sintas, yaitu bertahan hidup. Kemudian pada saat Lamarck mengungkapkan gagasan ini atau hipotesa ini, Darwin sangat menolak tegas. Kenapa? Tetapi dia juga di sisi lain dia juga menerima bahwa variasi yang muncul itu memerlukan waktu, dan perubahan itu tidak sepenuhnya tetapi hanya parsial, yaitu sebagian, di mana dia menurunkan sifat yang diperoleh dari nenek moyangnya. Dan yang terakhir, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada bukti bahwa karakteristik diperoleh yang dapat diwariskan.